kelompok 10 akan membawa materi monopoli yang bersumber dari buku ACM chapter 12. Next. Kelompok 10 ini terdiri dari beranggotakan Naila Nandita Nurul Hadi, saya sendiri Sugati Yulianti, dan Saharani Sasabila. Daftar materi yang akan dibawakan yaitu memperkenalkan struktur pasar baru, sumber kekuatan pasar, masalah monopoli, memilih kuantitas dan harga yang optimal, tangan tak terlihat yang rusak, biaya monopoli, mengembalikan efisiensi dan kebijakan pemerintah terhadap monopoli. Yang pertama yaitu memperkenalkan struktur pasar baru, yaitu perusahaan monopoli. Monopoli ini adalah struktur industri di mana hanya ada satu penjual yang menyediakan barang atau jasa yang tidak memiliki pengganti yang mendekati. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menjelaskan lebih dalam tentang perbedaan antara pasar persaingan sempurna dengan perusahaan monopoli. Yang pertama yaitu jumlah perusahaan atau penjualnya. Kalau dalam pasar persaingan sempurna itu banyak, sedangkan dalam perusahaan monopoli ini hanya ada satu. Lalu jenis produk dan atau jasa yang dijual, kalau di pasar persaingan sempurna itu identik atau homogen, sedangkan di perusahaan monopoli ini hanya satu atau tidak ada barang lain yang mendekati atau yang akan menggantikan. Contoh produk dari pasar persaingan sempurna yaitu jagung atau sayur-sayuran lainnya. Terus kalau dari perusahaan monopoli ini obat-obatan yang dipatenkan oleh pemerintah. Lalu hambatan untuk masuknya ini di pasar persaingan sempurna itu nggak ada. Sedangkan di perusahaan monopoli ini ada hambatan untuk masuknya dan tinggi. Selanjutnya pengambil harga atau pembuat harganya. Kalau di di pasar persaingan sempurna itu pengambil harganya harga yang diberikan oleh pasar, sedangkan di perusahaan monopoli ini bertindak sebagai penentu harga. Harga di pasar persaingan sempurna itu ditentukan dari P sama dengan MR sama dengan MC. Kalau di perusahaan monopoli ini ditetapkan P itu lebih besar dari MR dan sama dengan MC. Selanjutnya menghadapi kurva pemerintahan perusahaan. Kurva pemerintahan pada pasar persaingan ini miring secara horizontal atau elasi sempurna, sedangkan di perusahaan monopoli itu miring ke bawah. Surplus sosial di pasar persaingan sempurna itu dimaksimalkan, sedangkan di perusahaan monopoli itu belum maksimal, tetapi masyarakat kadang mendapat manfaat dari penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Yang terakhir yaitu keuntungan jangka panjang equilibrium. Kalau di pasar persaingan sempurna itu 0, sedangkan di perusahaan monopoli ini berpotensi lebih dari 0. Next. Perusahaan monopoli ini memiliki kemampuan untuk merasakan harga yang baik karena memiliki kekuatan pasar. Kekuatan pasar itu apa sih? Nah, bagi perusahaan monopoli ini, kekuatan pasar muncul karena adanya hambatan masuk. Hambatan masuk adalah hambatan yang mencegah pesaing potensial memasuki pasar. Ada dua jenis kekuatan pasar yang muncul dari hambatan masuk. Yang pertama yaitu kekuatan pasar legal. Terjadi ketika sebuah perusahaan memperoleh kekuatan pasar melalui hambatan masuk yang dibuat bukan oleh perusahaan itu sendiri, tapi oleh pemerintah. Hambatan ini dapat berupa paten dan hak cipta yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang inovatif. Lalu, yang kedua yaitu kekuatan pasar alami. Terjadi ketika sebuah perusahaan memperoleh kekuatan pasar melalui hambatan masuk yang diciptakan oleh perusahaan itu sendiri. Ada dua kategori. Dalam kategori ini ada dua sumber utama, yaitu memiliki atau mengendalikan sumber daya utama yang diperlukan untuk produksi dan terdapat skala ekonomis dalam produksi pada rentang output yang relevan. Bisa di next. Yang pertama yaitu ada pengendalian sumber daya utama. Sumber daya utama dalam kekuatan pasar alam ini dibagi menjadi 3, yaitu ada bahan produksi, bakat individu, dan eksternalitas jaringan. Yang pertama, pengendalian sumber daya utama berupa bahan produksi, yaitu dengan mengendalikan seluruh pasokan bahan produksi tersebut. Contohnya di sini ada The Beers, perusahaan berlian di Afrika Selatan yang menguasai 80% produksi dari tambang berlian dunia. Yang kedua yaitu pengendalian sumber daya utama berupa bakat individu. Contohnya, Sergey Brin dan Larry Page sangat ahli dalam mendesain mesin pencari dan mencoba kekuatan Google dari 2 personelnya. Dalam hal ini, yang menjadi sumber daya ekonomi yang utama adalah bakat kreatif mereka. Yang ketiga yaitu ada eksternalitas jaringan. Eksternalitas jaringan adalah terjadi ketika nilai suatu produk meningkat karena semakin banyak konsumen yang muncul menggunakannya. Contohnya, Facebook dan Twitter yang saat ini identik dengan jejaring sosial. Karena masing-masing memiliki jutaan pengguna, mereka memiliki sumber daya utama, yaitu jutaan orang yang masuk setiap hari. Next. Selanjutnya ada skala ekonomi. Skala ekonomi terjadi ketika biaya total rata-rata per unit output menurun ketika total output meningkat.
Untuk barang dan jasa yang memiliki skala ekonomi pada rentang output yang relevan, akan lebih efisien jika satu perusahaan melayani seluruh pasar, karena perusahaan tersebut dapat melakukannya dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lain. Kasus seperti ini biasa disebut monopoli alamiah. Perusahaan dalam monopoli alamiah biasanya adalah pemasok pertama di pasar tertentu, dan keuntungan biaya yang mereka capai dengan memproduksi sejumlah besar barang menghalangi calon pesaing lain untuk memasuki pasar. Contoh monopoli alamiah contohnya yaitu perusahaan PLN sebagai penyedia energi kelistrikan, Pertamina sebagai penyedia gas alam berupa bensin dan solar, dan PDAM sebagai penyedia air minum bersih. Dan di layar ini ada kurvanya, yaitu biasanya monopoli alami ini dicirikan oleh biaya tetap yang besar dan skala ekonomi. Untuk melihat hal ini, pada tingkat kuantitas yang rendah, biaya total rata-rata atau ATC sangat tinggi, dan ketika kuantitas meningkat, ATC-nya itu menurun, mendekati biaya marginal. Next. Selanjutnya ada masalah dalam monopoli. Masalah dalam monopoli ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan masalah dalam pasar persaingan. Kesamaannya yaitu perusahaan monopoli juga harus memahami bagaimana input dikombinasikan untuk menghasilkan output. Dan perusahaan monopoli juga harus mengetahui biaya produksi. Tetapi ada satu perbedaan mengenai masalah keputusan pada pasar persaingan dan perusahaan monopoli. Selanjutnya, perbedaannya yaitu masalah keputusan penjual dalam pasar persaingan sempurna dengan masalah keputusan perusahaan monopoli. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna dapat menjual sebanyak mungkin unit yang diinginkannya. Tetapi jika perusahaan menetapkan harga yang lebih tinggi, maka perusahaan tersebut akan kehilangan seluruh bisnisnya, karena konsumen akan beralih ke penjual lain yang akan menjual dengan harga yang lebih rendah. Selain itu, jika harganya lebih murah, maka perusahaan akan menjual jumlah unit yang sama namun tidak menghasilkan pendapatan yang lebih besar, sehingga tidak akan mengoptimalkan keuntungan. Jadi, kalau dalam pasar persaingan sempurna ini, perusahaan akan berperan sebagai pengambil harga apabila mampu menghadapi kurva permintaan yang elastisi sempurna atau horizontal seperti pada panel A yang ada di sebelah kiri. Lalu, kalau pada perusahaan monopoli ini, dia akan merupakan pemasok pasar tunggal. Jadi, perusahaan tersebut menghadapi kurva permintaan pasar yang berdiri ke bawah, seperti yang ditunjukkan pada panel D yang ada di sebelah kanan. Kalau di perusahaan monopoli ini, dia dapat menaikkan harga dan tidak kehilangan seluruh bisnisnya. Contohnya yaitu, perusahaan monopoli dapat menetapkan harga sebesar $100, maka ia akan menjual sebanyak 1.000 unit. Jika harga dinaikkan menjadi $200, maka perusahaan hanya dapat menjual sebanyak 400 unit. Nah, jadi kalau di perusahaan monopoli ini, dia nggak akan kehilangan seluruh bisnisnya apabila ia menaikkan harganya. Di next. Nah, di sini ada kurva permintaan. Dari kurva itu dapat disimpulkan bahwa apabila menjual dengan harga $5 per pil, maka dapat terjual sebanyak 200 juta unit kelahitin. Dan apabila menjual dengan harga $4, maka akan terjual sebanyak 400 juta unit kelahitin. Dan dengan harga $3 dapat terjual sebanyak 600 juta unit kelahitin. Kurva ini mengungkapkan pertukaran yang penting antara harga dan kuantitas yang dihadapi oleh perusahaan monopoli, yaitu harga yang lebih tinggi akan menghasilkan lebih banyak pendapatan per unit yang terjual, tetapi jumlah unit yang terjual akan menjadi lebih sedikit. Next. Nah, dari kurva permintaan tadi itu dapat di tabel ini itu didapat dari kurva permintaan yang tadi. Tabel tersebut itu dapat diperhatikan bahwa biaya tetap relatif lebih besar dan biaya marginal konstan pada berbagai tingkat output. Biaya tetap yang tinggi biasanya terjadi pada industri yang menghabiskan banyak uang untuk mencari dan mengembangkan produk. Contohnya perusahaan farmasi. Perusahaan yang kita bawa ini kan perusahaan yang menjual obat kelahitin kan. Nah, itu masuk ke perusahaan farmasi. Seringkali biaya marginal yang konstan pada rentang output yang besar, karena produksi massal produk menyebabkan setiap unit produksi tambahan memiliki biaya tambahan yang konstan per unit. Dari tabel ini tuh ada kuantitas, harga, total pendapatan marginal, total biaya tetap, dan biaya marginal, serta biaya total rata-rata. Misalkan perusahaan menjual dengan harga $5, kuantitas yang terjual adalah 200 juta, dan total pendapatan yang didapat sebesar 1 miliar. Nah, kalau misalkan perusahaan menurunkan harganya menjadi $4, kuantitas yang terjual yaitu sebanyak 400 juta. Dan total pendapatan yang didapat yaitu sebanyak $1.600.000.000. Jadi,
peningkatan pendapatannya ini sebanyak 600 juta dolar. 600 juta. 600 juta dolar. Next. 600 juta. Dari perusahaan tadi yang menurunkan harganya itu akan meningkatkan pendapatan yang akan meningkatkan pendapatan. Tambahan 600 juta dolar tadi itu muncul dari dua efek. Ada efek kuantitas dan efek harga. Jadi kan jika perusahaan awalnya menjual 5 dolar per pil, maka yang terjual itu kan sebanyak 200 juta pil Claritin per tahun. Jika perusahaan menurunkan harga menjadi 4 dolar per pil, maka akan terjadi dua dampak terhadap total pendapatan. Yang pertama, apabila harga yang lebih rendah akan menghasilkan banyak penjualan dan lebih banyak pendapatan. Ini merupakan efek kuantitas yang mendominasi, yaitu ditangkap oleh kotak hijau. Yang kedua, harga yang lebih rendah akan menyebabkan hilangnya pendapatan dari konsumen awal. Pendapatan yang hilang dari konsumen awal ini kan sebanyak 1 dolar per konsumen kan, per pil. Berarti ini tuh disebut efek harga yang ditangkap oleh kotak merah muda. Next. Nah, selanjutnya ada harga pendapatan marginal dan total pendapatan. Berupa permintaan yang berupa pendapatan marginal untuk Claritin dimulai dari titik yang sama pada sumbu Y harga karena sumbu harga karena harga Claritin merupakan pendapatan marginal dari penjualan unit pertama Claritin. Setelah itu, pendapatan marginal berada di bawah kurva permintaan. Dan seiring dengan bertambahnya jumlah, perbedaan antara kurva permintaan dan kurva pendapatan marginal semakin besar. Hal ini dikarenakan perusahaan monopoli ingin meningkatkan penjualannya, maka perusahaan tersebut harus menurunkan harga pada semua barang yang dijual. Dari contoh ini dapat ditemukan bahwa kurva pendapatan marginal 2 kali lebih curam daripada kurva permintaan, menyebabkan kurva pendapatan marginal mencapai sumbu kuantitas pada 600 juta unit. Sedangkan kurva permintaan mencapai 1,2 miliar unit. Faktanya hal ini akan terjadi pada setiap kurva pendapatan linear karena kemungkinan kurva pendapatan marginal 2 kali lebih besar daripada kemungkinan kurva pendapatan. Di panel B ini menunjukkan kurva pendapatan total untuk Claritin yang berbentuk bukit. Di sini ditunjukkan bahwa ketika pendapatan total meningkat, pendapatan marginal bernilai positif. Hal ini masuk akal karena jika pendapatan total meningkat, maka pendapatan marginal harusnya positif. Dan begitu pun sebaliknya. Karena alasan ini, pendapatan total mencapai maksimum ketika kurva pendapatan marginal melintasi sumbu X atau sumbu kuantitas, yaitu titik di mana tambahan 1 unit output menyebabkan pendapatan marginal sama dengan 0. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang kedua itu tentang memilih kualitas dan harga optimal. Sebelum ngejelasin ini, aku mau kasih tahu dulu bahwa di dalam buku Acung ini kita mendapati studi kasus tentang sharing plot sebuah perusahaan farmasi global yang berbasis di Amerika Serikat yang memperkenalkan obat alergi yang bernama Claritin yang pada tahun 1980. Oke, yang pertama, memproduksi jumlah yang optimal. Asumsikan jika memilih untuk memproduksi pada tingkat kuantitas CL pada marginal revenue-nya lebih besar daripada marginal cost. Pada titik ini yaitu mendapatkan 300 juta Claritin. Jika memproduksi 1 unit Claritin lagi, maka pendapatan tambahan akan melebihi biaya tambahan yang digunakan. Jadi sebaiknya memproduksi 1 pil lagi di CL nggak apa-apa, asalkan tidak sampai marginal cost itu lebih besar dari marginal revenue. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan marginal cost-nya lebih banyak, maka biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi itu lebih banyak daripada pendapatan yang kita terima. Jadi kalau mau berhenti meningkatkan produksi, ketika mencapai titik, yaitu titik marginal revenue sama dengan marginal cost pada 500 juta unit Claritin. Kenapa demikian? Karena marginal revenue sama dengan marginal cost itu titik maksimum laba yang diperoleh perusahaan. Karena ya di titik ini tuh biaya yang kita keluarkan sama pendapatan yang kita peroleh itu seimbang. Karena alasan ini juga menunjukkan bahwa tingkat output yang memaksimalkan laba yang dihasilkan ditentukan oleh perpotongan kurva, marginal revenue, dan marginal cost. Boleh di next. Oke, setelah menentukan kuantitas produknya, sekarang menentukan harga optimalnya. Jadi, jika jutaan orang menginginkan Claritin, banyak itu yang mau, pasti kan perusahaan itu bakal netapin harga yang tinggi. Tapi kalau misalkan yang minatnya dikit,
maka perusahaan juga bakal ngerendahin harganya. Nah, ini juga nih berkaitan dengan kurva permintaan. Setelah menemukan setelah menemukan tingkat kuantitas di mana marginal revenue sama dengan marginal cost, selanjutnya tugas perusahaan monopoli adalah memilih harga setinggi mungkin yang memungkinkan untuk menjual seluruh kuantitas yang telah diproduksi. Harga ini dapat ditemukan dengan menggunakan kurva permintaan untuk mengetahui berapa harga yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk jumlah yang ditawarkan di pasar. Nah, di dalam kurva tersebut, sharing block ini memperluas produksinya hingga marginal revenue sama dengan marginal cost. Untuk menentukan harga yang memaksimalkan keuntungan, ia bergerak ke atas secara diagonal ke kurva permintaan dan ke sumbu Y atau sumbu harga untuk menentukan harga yang memaksimalkan keuntungan. Dan juga pada kurva di samping ini, perusahaan Claritin itu memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan menetapkan harga $3,50 karena ini adalah harga tertinggi yang dapat dikenakan dan masih menjual 500 juta pil yang telah diproduksi. Boleh di next. Nah, sekarang bagaimana sih perusahaan monopoli itu menghitung keuntungan? Untuk menghitung laba ekonomi ini sendiri sama persis dengan menghitung laba ekonomi untuk perusahaan persaingan sempurna, yaitu dengan rumus keuntungan yaitu sama dengan price dikurang average total cost atau ATC dikali quantity. Seperti contoh yang tadi kasus kita. Dalam pasar persaingan sempurna, maksudnya perusahaan baru menyebabkan keuntungan ekonomi jangka panjang menjadi nol. Dengan adanya monopoli, keuntungan ekonomi tetap ada. Hal ini karena tidak ada ancaman masuk dari pesaing, karena adanya hambatan masuk. Hambatan masuk itu maksudnya gimana? Kalau monopoli itu mempunyai hambatan masuk untuk pesaing-pesaing yang di luar. Jadi karena monopoli, mono itu satu, jadi dia tuh punya hak paten, undang-undang, pola ekonomi. Oleh karena itu, tidak ada pendatang baru yang dapat meningkatkan penawaran dan menekan harga untuk menghilangkan keuntungan ekonomi. Boleh di next. Nah, apakah monopoli itu memiliki kurva penawaran? Kombinasi harga dan kuantitas yang akan diperoleh oleh perusahaan monopoli, harga menggunakan kurva pendapatan marginal, biaya marginal, dan permintaan. Tidak ada kurva penawaran. Mengapa demikian? Karena perusahaan monopoli itu cukup menentukan kuantitas di mana biaya marginal untuk memproduksi unit terakhirnya dari suatu barang sama dengan harga pasar. Dengan perusahaan monopoli sebagai penentu harga, tidak memvariasikan produksinya berdasarkan harga pasar karena mereka sendiri yang menentukan harganya. Boleh di next. Nah, sekarang itu tentang konsep tangan tak terlihat yang rusak, biaya monopoli. Pada tahun 1981, sharing block ini dianugerahi hak monopoli dalam bentuk paten atas Claritin. Harga keseimbangan sekarang secara dramatis lebih rendah, hanya $1 per pil. Harga yang lebih rendah ini mendorong lonjakan jumlah permintaan, sehingga mencapai 1 miliar pil. Dalam keseimbangan, surplus konsumen adalah $2,5 miliar atau setengah dikali 1 miliar dikali $5. Datang sebelum paten Claritin berakhir, ketika paten sharing block ini masih berlaku, surplus konsumen secara dramatis lebih kecil, yaitu $625 juta atau setengah dikali 500 juta dikali $2,50. Kekuatan monopoli sharing block ini memungkinkannya untuk menangkap surplus dan konsumen. Nah, kayak contoh kurva di samping ini, dia menunjukkan apa yang terjadi pada surplus konsumen ketika monopoli memaksimalkan keuntungannya. Surplus konsumen berkurang secara substansial dengan sebagian masuk ke monopoli dan sebagian besarnya lainnya merupakan deadweight loss atau DWL yang sebelah warna kuning. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah mengembalikan efisiensi. Jadi di sini, ini masih lanjutan dari contoh soal Claritin. Di sini terdapat 5 pembeli di pasar untuk Claritin. Augie bersedia membayar $5 per pil, Gary $4, Joyce $3, Dawn $2, dan Sandy $1,5. Dengan harga monopoli $3,5. Karena price-nya itu $3,5, jadi hanya Augie dan Gary yang bisa membeli Claritin tersebut. Tetapi, cara untuk mengembalikan efisiensi sosial atau memaksimalkan surplus sosial adalah meminta perencanaan sosial untuk memilih kuantitas dan harga monopoli. Perencanaan sosial ini perlu mengetahui biaya marginal perusahaan monopoli dan kesediaan pembeli untuk membayar pil Claritin, dan ingin konsumen seperti Joyce, Dawn, dan Sandy dapat membeli Claritin karena nilai kesediaan mereka untuk membayar lebih tinggi daripada biaya marginal produksi Claritin. Jika Joyce, Dawn, dan Sandy membeli Claritin, maka surplus sosial itu akan meningkat sebesar selisih antara nilai kesediaan membayar mereka dan biaya marginal produksi. Atau Joyce itu dia kesediaan membayar $3 dikurang biaya marginalnya itu 1, jadi 2,
$2. Daun itu kesediaan membayarnya 2, biaya marginalnya 1, jadi $1, dan sandi $1,5. Biaya marginalnya itu 1, jadi $0,5. Jadi totalnya adalah $3,5. Selanjutnya adalah diskriminasi harga. Diskriminasi harga terjadi ketika perusahaan membebankan harga yang berbeda kepada konsumen yang berbeda untuk barang atau jasa yang sama, asalkan pembeli yang menerima harga rendah tidak menjual kepada pembeli yang menerima harga tinggi. Nah, diskriminasi harga itu dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, diskriminasi harga tingkat pertama atau diskriminasi harga sempurna, yaitu di mana konsumen dikenakan harga maksimum yang bersedia mereka bayar. Yang kedua itu ada diskriminasi harga tingkat kedua, yaitu di mana konsumen dikenakan harga yang berbeda berdasarkan karakteristik pembelian mereka, seperti jumlah yang mereka beli. Dan yang ketiga itu ada diskriminasi harga tingkat ketiga, atau di mana kelompok konsumen yang berbeda dikenakan harga yang berbeda berdasarkan atribut mereka sendiri, seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan membahas diskriminasi harga tingkat pertama. Ini masih lanjutan dari Claritin. Jika kelima konsumen akan dibebankan biaya dengan jumlah yang sama, yaitu $5 per pil untuk Augie, $4 untuk Gary, $3 untuk Joyce, $2 untuk Dawn, dan $1,5 untuk Sandy, maka hasilnya dapat memaksimalkan keuntungan produsen sendiri dan memaksimalkan surplus sosial. Alasannya itu bisa kita lihat pada panel A. Panel A itu menunjukkan monopoli dengan satu harga, dan panel B itu menunjukkan hasil monopoli dengan diskriminasi harga yang sempurna. Dengan diskriminasi harga yang sempurna, produksi dapat diperluas hingga kurva permintaan memotong kurva biaya marginal di titik QC. Surplus produsen itu mencakup seluruh surplus konsumen dan weight loss karena memperluas produksi hingga price sama dengan marginal cost dan membebankan biaya kepada setiap konsumen sesuai dengan kesediaannya untuk membayar. Dengan diskriminasi harga yang sempurna, weight loss itu sepenuhnya hilang dari monopoli. Diskriminasi harga yang sempurna ini merupakan efisiensi secara sosial karena memberikan tingkat surplus sosial yang maksimum. Nah, di dalam praktiknya, diskriminasi harga yang sempurna itu sulit. Yang pertama, karena sulit untuk membebankan harga yang unik kepada setiap konsumen, dan yang kedua, sulit untuk mengetahui kemampuan membayar setiap konsumen. Yang kedua ini ada diskriminasi harga tingkat kedua, yaitu dikatakan ada apabila konsumen dikenakan harga yang berbeda berdasarkan karakteristik pembelian mereka. Contohnya itu yang pertama, Apple memberikan diskon jika pelanggan membeli unduhan lagu dalam jumlah yang besar dari toko musik iTunes. Yang kedua itu penjual ban menjual 4 ban seharga $200 dan 1 ban seharga $75. Dan yang ketiga, toko roti menjual solusi donat seharga $7, sedangkan 2 donat dijual seharga $1,5. Di sini dapat dilihat adanya diskriminasi harga tingkat kedua, karena jika kalau kita membeli 1 ban 75, maka harga asli 4 ban itu adalah $300. Tapi karena adanya diskriminasi harga tingkat kedua, jadi 4 ban hanya dijual sebesar $200. Yang ketiga itu ada diskriminasi harga tingkat ketiga. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa bioskop, restoran, lapangan golf, dan sejenisnya mengenakan harga yang lebih rendah untuk anak-anak dan warga lanjut usia. Hal ini adalah upaya untuk mendiskriminasikan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati. Oleh penjual berkolerasi dengan kesediaan konsumen untuk membayar. Ini ada masih contoh lanjutan dari soal Claritin, dengan mengubah harga dari satu harga $3,5 menjadi harga $4 per pil untuk pria dan $2 per pil untuk wanita akan meningkatkan keuntungan secara signifikan. Nah, dengan membayar $4 bukan $3,5, Augie dan Gary itu mendapatkan keuntungan total sebesar $1. Masing-masing itu mendapat keuntungan $0,5, maka keuntungan totalnya $1. Dan jika harga $3,5 ketiga wanita itu tidak membeli Claritin, sehingga tidak menambah keuntungan bagi perusahaan. Maka dengan harga $2, mereka akan mendapatkan keuntungan sebesar $2 karena Joyce dan Dawn sekarang membeli Claritin. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah terhadap monopoli. Nah, Departemen Kehakiman di Amerika Serikat itu secara aktif berupaya menjaga berbagai industri agar tetap terkendali. Nah, mereka membuat kebijakan anti-monopoli yang bertujuan. Yang pertama, mencegah penetapan harga yang tidak kompetitif, jumlah yang rendah, dan kerugian yang tidak berarti atau day-to-day loss dari pasar yang baru muncul dan mendominasi. Yang kedua itu menjaga agar pasar tetap terbuka dan kompetitif. Nah, kebijakan anti-monopoli ini dimulai pada tahun 1890 di Amerika Serikat oleh Sherman Oaks, disebut juga era Baron Perampok. Di era ini tuh Sherman Oaks itu melarang perjanjian atau tindakan apapun yang akan menghambat perdagangan. Dia melarang semua kegiatan yang berkaitan dengan monopoli pasar. Upaya-upaya semacam ini dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dihukum dengan denda yang besar, juga hukuman penjara. Selanjutnya ini ada penetapan harga. Terdapat dua opsi penetapan harga. Yang pertama itu menetapkan harga yang sama dengan biaya marginal. Yang kedua menetapkan harga yang sama dengan total biaya rata-rata. Dan pilihan yang tepat itu adalah menetapkan harga yang sama dengan biaya marginal.
Karena di sini itu total surplus dimaksimalkan. Nah, harga yang ditetapkan pada biaya marginal atau sering disebut juga harga yang efisien atau harga yang optimal secara sosial. Tetapi dalam beberapa kasus itu biaya marginal lebih rendah daripada biaya total rata-rata pada setiap tingkat kuantitas. Penetapan harga yang sama dengan biaya marginal akan menyebabkan total pendapatan perusahaan lebih kecil daripada total biaya, sehingga perusahaan akan mengalami kerugian ekonomi jika peraturan semacam ini diberlakukan. Nah, dari kasus ini terdapat solusi untuk permasalahan. Yang pertama itu meminta pemerintah mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan monopoli, yaitu pemerintah dapat mengumpulkan uang melalui pajak dan pajak pemerintah itu dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat ditanggung. Yang kedua itu mengizinkan perusahaan monopoli untuk mengenakan harga yang lebih tinggi, yaitu harga yang sama dengan biaya total rata-ratanya atau harga laba yang wajar. Meskipun harga pengembalian tidak memaksimalkan surplus, harga ini memungkinkan perusahaan monopoli untuk membuat keuntungan ekonomi nol, ditanggung oleh pemerintah atas kerugian yang terjadi. Nih, pada monopoli yang tidak diatur, konsumen itu membayar harga yang lebih tinggi, kuantitas yang lebih rendah, daripada yang optimal secara sosial dan terdapat kerugian yang tidak berarti. Sedangkan pada monopoli yang diatur itu konsumen membayar harga yang lebih rendah, tetapi ada kerugian yang hilang, baik sebagai akibat dari pajak dan transfer ke perusahaan monopoli, atau sebagai akibat dari harga yang tidak efisien. Selanjutnya, apakah monopoli bisa baik untuk masyarakat? Nah, dalam persaingan sempurna, perusahaan-perusahaan itu akan mempunyai alasan untuk berinvestasi dalam menciptakan produk baru. Jika sebuah perusahaan diizinkan untuk memiliki kekuatan monopoli, kita pasti tidak bisa memaksimalkan surplus sosial karena adanya dead-weight clause. Namun, jika para inovator tidak diberikan perlindungan, kita tidak akan mendapatkan berbagai macam barang dan jasa karena keuntungan mungkin tidak tersedia untuk memacu penemuan. Ketika perusahaan menerima hak eksklusif atau paten untuk memproduksi dan menjual barang atau jasa, di sini perusahaan itu bertindak sebagai perusahaan monopoli dan menetapkan harganya sendiri. Mengapa pemerintah mendorong bahkan menyediakan kerangka hukum untuk perilaku monopoli tersebut? Jawabannya adalah inovasi. Inovasi yang tidak mudah dirahasiakan. Kita membutuhkan perlindungan paten, namun tidak semua industri membutuhkan tingkat perlindungan yang sama. Sebagai contoh, obat-obatan farmasi yang mudah ditiru oleh pesaing mungkin membutuhkan lebih banyak perlindungan daripada perusahaan pakaian. Kesimpulannya adalah bahwa inovasi tidak hanya menanggapi insentif. Dalam hal ini, kekuatan monopoli yang dinikmati oleh pemegang paten dan hak cipta dapat memacu dan menghambat inovasi. Kesimpulannya adalah, monopoli merupakan pasar atau struktur industri di mana hanya ada satu penjual atau tunggal yang menyediakan barang atau jasa yang tidak memiliki pengganti yang mendekati. Dalam memaksimalkan keuntungannya, perusahaan monopoli itu akan meningkatkan produksi hingga biaya marginal atau MC sama dengan harga atau P. Dalam keseimbangan, perusahaan monopoli memproduksi barang dengan jumlah yang lebih sedikit atau rendah dan mengenakan harga yang lebih tinggi. Melalui hal ini, maka akan terjadi dead-weight clause. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, pertanyaan dari Selvin dan Zak. Bisa langsung dijelaskan aja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya terima kasih karena teman-teman sudah menjelaskan tentang materi ini. Jadi pertanyaan yang saya ingin tanyakan itu seperti yang telah kalian jelaskan tadi, itu ada beberapa kebijakan pemerintah dalam pasar monopoli. Nah, dalam monopoli itu kan kekuasaan pengusaha tunggal itu lebih besar daripada kekuasaan yang lain. Jadi ada nggak sih pemerintah itu peran pemerintah dalam mengatur pasar monopoli ini? Karena kan seperti yang kita tahu kalau suatu pasar itu kan kekuasaannya itu lebih mendominan pada pengusaha tunggal. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena keterbatasan waktu, kita cuma open 3 pertanyaan ya. Selanjutnya dari Laura, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya di materi menetapkan harga yang optimal itu bisa jika MR lebih besar daripada MC. Pertanyaannya, ada nggak dampak dari menetapkan harga di atas biaya margin perusahaan pada pasar monopoli? Jika ada, tolong dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Fahmi. Oke, teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Perkenalkan, saya Fahmi Ilyas. Saya izin bertanya kepada kelompok yang sedang mempresentasi. Sebelumnya saya ingin mempertanyakan tentang itu di slide 4 yang memperkenalkan struktur pasar baru. Itu di bagian jenis perbedaan itu jumlah perusahaan penjual atau produsen. Itu kan ada yang namanya persaingan sempurna dan ada yang monopoli. Kalau yang monopoli ini keterangannya satu untuk jumlah perusahaan penjual atau produsen.
Yang saya ingin tanyakan adalah selain tidak memiliki pesaing, keuntungan lain apa yang didapatkan oleh suatu perusahaan apabila masuk ke monopoli? Terima kasih, teman-teman.